Gimana rasanya kalau cuma naik ferry beberapa jam, tahu-tahu kita kayak terlempar ke masa lalu. Nah, kali ini kita akan ngikutin cerita perjalanan seru ke Tanjung Balai Karimun, sebuah kota di mana waktu seolah-olah berjalan lebih lambat. Tapi sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu nih, Anda pernah nggak sih datang ke satu tempat yang rasanya tuh tenang banget, kayak waktu berhenti? Nggak ada tuh hiruk-pikuk modern, yang ada cuma suasana aslinya aja. Nah, ini dia intinya. Kalimat ini benar-benar ngegambarin apa yang dirasain narator kita begitu sampai di Tanjung Balai Karimun. Rasanya tuh beneran kayak melangkah ke zaman yang berbeda. Jadi yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih yang bikin tempat ini punya efek mesin waktu yang kuat banget? Jadi gimana ceritanya perjalanan ini bisa kejadian? Ternyata ini bukan trip dadakan loh, tapi sebuah ide yang udah cukup lama dipendem sama si penulis. Jadi ceritanya, idenya itu muncul pas lagi jalan-jalan ke tempat lain. Tapi entah kenapa, nama Tanjung Balai Karimun ini terus kepikiran. Sampai akhirnya, beberapa bulan kemudian, rencana itu beneran jadi kenyataan. Bayangin deh, hari Jumat sore, selesai kerja, beberapa rekan kerja langsung cabut dari kesibukan Singapura buat petualangan akhir pekan ke sebuah pulau yang sama sekali baru buat mereka. Oke, setelah 2 jam perjalanan laut, akhirnya mereka sampai. Dan begitu menginjakan kaki di daratan Tanjung Balai Karimun, rasanya benar-benar kayak masuk ke dimensi lain. Di sini jangan harap nemu mall megah atau bioskop. Jejak-jejak modernitas itu kayaknya nggak sampai ke sini. Si penulis ini langsung ngebandingin sama kunjungannya ke Tanjung Pinang beberapa tahun lalu. Waktu itu, dia pikir Tanjung Pinang itu udah cukup jadul. Ternyata Tanjung Balai Karimun ini levelnya beda lagi. Justru karena jauh dari modernitas, suasananya jadi terasa lebih asli dan otentik. Pusat kotanya? Wah, jangan bayangin yang besar dan ramai. Cuma sebuah kawasan pecinan kecil yang dibentuk sama 3 jalan utama. Bisa kebayangkan seberapa ringkas dan intimnya suasana di sana. Dan yang paling gokil, cuma butuh 20 menit buat jalan kaki dari ujung ke ujung pusat kota. 20 menit artinya apa? Artinya, di sini kita seolah dipaksa buat santai, bisa nikmatin tiap sudut jalan tanpa perlu buru-buru. Oke, kalau siangnya tenang, terus gimana pas malam tiba? Nah, petualangan malam mereka dimulai dengan makan-makan seafood yang kelihatannya enak banget. Menu andalan malam itu adalah kepiting saus padang yang katanya luar biasa lezat. Dan coba tebak, makan malam seafood mewah buat bertiga ini harganya cuma $76 Singapura. Coba cari harga segitu di Singapura, mana dapet? Di Tanjung Balai Karimun, bahkan teknologi pun punya cerita unik. Waktu si penulis pesan Gojek, 2 kali berturut-turut dia dapat pengemudi yang sama. Ini kan hampir mustahil ya kejadian di kota besar. Bener-bener nunjukin betapa kecil dan akrabnya tempat ini. Niatnya sih cuma pengen nyari tempat minum santai habis makan malam, malah jadi kayak penjelajahan kecil. Mulai dari klub yang ternyata lagi renovasi, terus ke hotel yang suasananya aneh, sampai akhirnya mereka nemu tempat yang pas di Viku Star Club. Nggak kerasa, waktu berlalu cepat banget, dan tibalah mereka di hari terakhir. Tentu aja, mereka mau manfaatin sisa waktu buat menikmati setiap pesona terakhir dari kota ini. Sarapan hotel yang katanya mengenaskan, ternyata malah jadi berkah. Gara-gara kecewa, mereka malah nemu harta karun di seberang jalan. Semangkuk baku teh panas yang rasanya, wah, juara. Ini bukti lagi kalau rasa otentik itu seringnya ada di tempat-tempat yang sederhana. Beberapa jam terakhir sebelum pulang diisi dengan padat. Mereka sempetin jalan-jalan ke pantai, nikmatin pijet refleksi yang bikin rileks, dan ditutup dengan makan siang khas Indonesia. Pokoknya setiap momen dimanfaatkan sebaik-baiknya. Waktu ferry udah mau berangkat, penulisnya mulai merenung. Sebenarnya apa sih yang bikin perjalanan ke tempat yang kelihatannya tertinggal ini justru ninggalin kesan yang dalam banget? Jawabannya mungkin karena keasliannya. Justru karena Tanjung Balai Karimun nggak ikut-ikutan lari ngejar modernisasi, pesona otentiknya jadi tetap terjaga. Pengalaman ini benar-benar ngebolak-balikin definisi si narator tentang apa itu tempat yang bagus. Buat si narator, ini kan penemuan baru. Tapi buat temennya, Nicholas, perjalanan ini adalah sebuah nostalgia. Dia kembali setelah 27 tahun. Dari yang tadinya masih muda, sekarang udah berusia 50-an. Wah, jejak waktunya pasti terasa jauh lebih personal buat dia. Mereka bahkan sempat bercanda, bikin janji buat balik lagi 20 tahun dari sekarang. Siapa tahu kan, mungkin kotanya masih akan tetap sama, sementara mereka udah masuk usia senja. Ya, seperti kata pepatah, jangan pernah bilang tidak mungkin.
Akhirnya, perjalanan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan buat direnungkan. Apakah perjalanan ke masa lalu, ke tempat yang seolah terlupakan, justru bisa ngajarin kita lebih banyak tentang apa yang kita cari dibanding perjalanan yang sibuk mengejar masa depan? Mungkin, harta karun yang sebenarnya memang tersembunyi di sana.